Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Salam. Shalom, Shalom. Pak. Apa kabar semuanya? Bisa Baik, dilewati. bisa dilewati. Bisa dilewati. Ya, kita akan memulai lagi ibadah kita pada malam hari ini di dalam doa. Malam kita bersama dengan kondisi yang mungkin ada yang kurang baik, tapi ada yang baik. Tapi kita percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebelum kita mulai persekutuan kita pada malam hari ini, baiklah kita menundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kasih-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk Tuhan sudah kendalikan hidup kami sepanjang satu minggu ini, sepanjang hari ini, di mana kami tetap dapat menikmati kasih yang daripada-Mu ya Bapa, mendapat merasakan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, dapat menjalani kehidupan kami dengan segala sesuatu yang terbaik yang sudah Engkau sediakan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari ini, terima kasih untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih untuk kebaikan, terima kasih untuk berkat perlindungan-Mu sepanjang hari ini bagi kami. Kami juga sebelum memulai ibadah ini kami mau berdoa khususnya untuk Oma yang saat ini di dalam perawatan di rumah sakit. Kiranya tangan Tuhan selalu menyertai Oma, menyentuh, menjamah Oma supaya Tuhan boleh berkenan menyembuhkan dan memulihkan keadaannya. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah ini, sertai kami. Kiranya hanya Engkau yang ditinggikan, dimuliakan di dalam ibadah kami ini Bapa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan selamat kami. Amin. Kami datang Tuhan. Kami datang Tuhan saat ini, bersujud menyembah dalam kehadiran. Sambut kami Tuhan di ruang kudus-Mu, menikmati jamahan kasih Bapa. Dari awal kita nyanyikan dengan tulus, kami datang Tuhan saat ini, bersujud menyembah dalam kehadiran-Mu. Sambut kami Tuhan di ruang kudus-Mu, menikmati jamahan kasih Bapa. Hadirat-Mu Bapa, ku sangat butuhkan. Hadirat-Mu Bapa, hidup
kelegaanku. Hadirat-Mu Bapa, perteduhanku. Hadirat-Mu Bapa, tempat perhentianku. Hadirat-Mu Bapa, hadirat-Mu Bapa, ku sangat butuhkan. Hadirat-Mu Bapa, hidup kelegaanku. Hadirat-Mu Bapa, berteduhanku. Hadirat-Mu Bapa, tempat perhentianku. Kami datang Tuhan saat ini, bersujud menyembah dalam kehadiran-Mu. Sambut kami Tuhan di ruang kudus-Mu, menikmati jamahan kasih Bapa. Kami datang Tuhan, kami datang Tuhan saat ini, bersujud menyembah dalam kehadiran-Mu. Sambut kami Tuhan di ruang kudus-Mu, menikmati jamahan kasih Bapa. Hadirat-Mu Bapa, ku sangat butuhkan. Hadirat-Mu Bapa, hidup kelegaanku. Hadirat-Mu Bapa, berteduhanku. Hadirat-Mu Bapa, tempat perhentianku. Hadirat-Mu Bapa, hadirat-Mu Bapa, ku sangat butuhkan. Hadirat-Mu Bapa, hidup kelegaanku. Hadirat-Mu Bapa, berteduhan
hadirat-Mu Bapa, tempat perhentianku. Hadirat-Mu Bapa, hadirat-Mu Bapa, ku sangat butuhkan hadirat-Mu Bapa, hidup kelegaanku. Hadirat-Mu Bapa, perteduhanku. Hadirat-Mu Bapa, tempat perhentianku. Hadirat-Mu Bapa, hadirat-Mu Bapa, ku sangat butuhkan hadirat-Mu Bapa, hidup kelegaanku. Hadirat-Mu Bapa, perteduhanku. Hadirat-Mu Bapa, tempat perhentianku. Hadirat-Mu Bapa, tempat perhentianku. Hadirat-Mu Bapa, tempat perhentianku. Biarlah kiranya hadirat-Mu ada di tempat ini. Kuasai kami ya Bapa, kami ingin merasakan-Mu. Sentuh kami dengan kasih-Mu. Biarlah kami selalu menyembah-Mu. Yang mulia, satu-satunya Allah yang benar, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Elohim Yahweh Adonai. Haleluya, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak dimuliakan, yang maha mulia Tuhan kami. Haleluya, terpuji nama-Mu, oh Lord.
Haleluya. Kami mengucap syukur, terima kasih. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah hadirat-Mu memenuhi hidup kami selalu ya Bapa. Kami ingin selalu bersama-Mu. Jaga kami ya Bapa di dalam kerendahan hati kami. Jaga kami, lindungi kami dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi anak yang berkenan di depan-Mu. Jaga kami Bapa, agar tidak bercelah di hadapan-Mu. Jagaku ya Bapa, lindungi aku agar ku dapat tidak bercela di hadapan-Mu. Peganglah tanganku, beri kekuatan sampai akhir hayatku di hadapan-Mu Bapa. Aku berkenan. Sekali lagi kita katakan dengan jelas, jagaku ya Bapa. Jagaku ya Bapa, lindungi aku agar ku dapat tidak bercela di hadapan-Mu. Peganglah tanganku, beri kekuatan sampai akhir hayatku di hadapan-Mu Bapa. Aku berkenan. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia dan tetap setia, sampai kapanpun Engkau beserta. Dalam pergumulan saat kepicikan, nasihat-Mu selalu Kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap ku percaya, Kau batu karang perlindunganku. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang, wajah Tuhan Yesus rindu ku pandang. Jagaku ya Bapa, lindungi aku agar ku dapat tidak bercela di hadapan-Mu.
peganglah tanganku, beri kekuatan sampai akhir hayatku di hadapan-Mu Bapa. Aku berkenan, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia dan tetap setia, sampai kapanpun Engkau beserta. Dalam pergumulan, saat kepicikan, nasihat-Mu selalu Kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap ku percaya, Kau batu karang perlindunganku. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang, wajah Tuhan Yesus rinduku pandang. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapa yang setia dan tetap setia, sampai kapanpun Engkau beserta. Dalam pergumulan, saat kepicikan, nasihat-Mu selalu Kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap ku percaya, Kau batu karang perlindunganku. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang, wajah Tuhan Yesus rindu ku pandang. Wajah Tuhan Yesus rindu ku pandang. Wajah Tuhan Yesus rindu ku pandang. Saya undang Bapak Ibu boleh berdoa di tempat masing-masing untuk segala apa yang harus didoakan, pergumulan yang Bapak Ibu hadapi. Kiranya Tuhan selalu mendengarkan semua doa-doa kita. Silakan Bapak Ibu untuk berdoa di tempat masing-masing.
Biarlah hidup kami selalu menyenangkan hati. Biarlah kami boleh menjadi seperti putra tunggal Tuhan Yesus, di mana kami boleh melepaskan semua kehidupan kami untuk kemuliaan-Mu ya Bapa, bagi bangsa yang mulia. Haleluya. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih seperti-Mu demi membela hidup kekalku. Darah-Mu membayarku agar jadi milik-Mu, membebaskan aku. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagi-Mu, semuanya jalan hidupku ke depan hanya melayani-Mu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya bagi kerajaan-Mu. Dari awal dengan tulus kita katakan, Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih seperti-Mu demi membela hidup kekalku. Darah-Mu membayarku agar jadi milik-Mu, membebaskan aku. Dengan apa kan ku
balas, kemurahan yang tiada batas. Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang ku sisakan, segalanya bagi kerajaanmu. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya Bapa, semuanya jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang ku sisakan, segalanya dengan apa akan ku balas Tuhan? Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang ku sisakan, segalanya bagi kerajaanmu. Segalanya bagi kerajaanmu, segalanya bagi kerajaanmu. Saya serahkan kembali kepada Pak Romi. Silakan. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Benar ya Tuhan, dengan apa kami membalas segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Selain kami berjuang hidup untuk berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Memberikan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih untuk persekutuan yang masih Kau berikan bagi kami boleh berkumpul saat malam hari ini Tuhan. Walaupun hanya lewat Zoom meeting Tuhan. Kami percaya tidak mengurangi sedikit pun kehadirat-Mu di tengah-tengah kami. Bapa, ini kami setiap anak-anak-Mu dengan segala keberadaan kami, dengan segala kondisi kami, kelemahan tubuh kami, kekurangan kami Tuhan, kami mau datang menghadap-Mu. Kami rindu sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu saling sharing satu dengan yang lain, menceritakan keajaiban-Mu, pertolongan-Mu, setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, tolong hamba-Mu untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu, untuk boleh kami sama-sama belajar, mengerti
akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Allah Roh Kudus, kami percaya Engkau yang memimpin kami untuk boleh terus mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bawa doa ini kepadamu. Haleluya. Amin. Baik, shalom semuanya. Suara saya cukup jelas ya, teman-teman? Shalom. Baik, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Untuk saat ini firman Tuhan terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma 8, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Sama-sama kita mau belajar firman Tuhan dari Roma 8, ayat 1 sampai dengan 11. Saya bacakan untuk kita semua ya, teman-teman. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa. Karena dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Amin. Sampai sekian jauh firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini saya beri judul Hidup oleh Roh. Jadi tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Di sini Rasul Paulus mau menegaskan bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada di dalam Yesus Kristus.
penghukuman. Tentunya kita harus tahu penghukuman apa sih yang akan diterima manusia dan kenapa harus dihukum. Betul ya saudara-saudara? Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan. Coba kita lihat dulu ya. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang telah berbuat dosa. Dan kemudian dalam Roma 6 ayat 23a dikatakan, dan upah dosa adalah maut, saudara. Jadi di sini dijelas dikatakan bahwa Rasul Paulus menegaskan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan jelas dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Dan tentunya saudara dan saya sudah tahu maut itu apa? Maut itu berarti adalah kematian kekal, atau juga bisa dikatakan terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya kita terpisah dari Allah. Jadi makanya Rasul Paulus mau mengatakan bahwa ketika kita mau hidup di dalam Yesus Kristus, maka kita menjadi orang-orang yang merdeka. Ya, seperti di atas dikatakan bahwa di dalam Roma 8 ayat 1 sampai 2, roh memberi hidup. Ayat 2-nya, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi clear ya saudara-saudara, jelas bahwa roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tentunya saudara dan saya harus terus belajar. Karena di sini dikatakan kita telah merdeka. Kita adalah orang-orang merdeka ketika kita hidup di dalam Yesus. Yaitu dengan jalan hidup menurut roh. Menurut roh dan memikirkan hal-hal yang roh atau yang rohani. Jangan yang daging atau kedagingan. Karena sebelumnya dikatakan di atas, saudara, ada hukum Taurat yang lewat 2 loh batu diserahkan kepada Musa. Tetapi pada ayat Roma 8 ayat 3 dan 4 dikatakan hukum Taurat itu tidak berdaya oleh keinginan daging. Coba mari kita sama-sama lihat ya. Di ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Tidak berdaya oleh daging dan telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Jadi sebenarnya kalau kita mau mencoba untuk hidup benar
dengan cara mematuhi, mengikuti semua hukum-hukum Taurat, kita tidak akan sanggup, saudara. Kita tidak akan mungkin bisa dibenarkan. Oleh sebab itu, oleh kemurahan Tuhan, maka dia mengutus anaknya sendiri dalam daging. Demikian dikatakan Rasul Paulus. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Lewat anaknya. Supaya ayat 4 dikatakan, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging, tetap menurut roh. Ketika kita hidup menuruti keinginan daging, maka secara otomatis hidup kita sudah berada di bawah penghukuman. Demikian dikatakan dalam Roma 8 ayat 6 sampai dengan 8. Roma 8 ayat 6 sampai dengan 8 dikatakan demikian. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dikatakan bahwa ketika kita hidup menuruti keinginan-keinginan daging kita, maka secara tidak sadar kita hidup di bawah penghukuman dosa. Penghukuman itu sendiri, saudara. Dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita memang taat, saudara ya. Kita memang ikut, bahkan kita mau berjanji hidup di dalam roh. Kita mau mengikuti keinginan-keinginan roh. Tetapi pada prakteknya, keinginan daginglah yang kita lakukan. Benar ya, saudara ya? Satu contoh, saya dulu juga punya pemahaman yang demikian. Bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam kehidupan pelayanan pun, dalam bergereja pun, saya merasa saya melakukan hal-hal yang rohani. Tetapi yang saya lakukan itu karena untuk memuaskan keinginan daging. Salah satu contoh ya, ketika dulu saya memberikan persembahan atau membawa persepuluhan ke dalam rumah Tuhan, saya itu punya motivasi yang lain. Bukan pure untuk memberikan kepada Tuhan. Tetapi semata-mata karena saya ingin diberkati. Saya kebetulan juga termotivasi oleh hamba Tuhan yang lain di dalam gereja saya yang waktu itu memberikan kesaksian bahwa dulu dia hidupnya susah. Dulu hidupnya dia sangat melarat. Bahkan mau makan aja mie instan harus dibagi berapa untuk makan sama-sama gitu. Saking susahnya. Bahkan terkadang makan cuma sehari sekali. Tetapi ketika dia taat, mengembalikan milik Tuhan, membawa persembahan, kemudian hidupnya dipulihkan. Dia mendapat
bisa membeli rumah, bisa membeli mobil, bahkan bisa membeli apartemen, bahkan bisa menyekolahkan anak di sekolah-sekolah yang cukup ternama ya. Nah, mendengar kesaksian yang seperti itu, otomatis saya juga termotivasi, saudara. Saya juga termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Dengan berharap Tuhan akan memberkati saya. Tuhan akan memberkati saya sehingga saya nyaman hidup di dunia ini. Saya bisa menikmati segalanya. Sebenarnya tidak salah dengan semua itu. Asal motivasinya kita benar. Tuhan memberkati kita sungguh sangat mudah, sungguh sangat gampang. Dan memang adalah lebih baik ketika kita memiliki harta yang lebih untuk memberkati pelayanan Tuhan dan pekerjaan Tuhan tentunya. Tidak untuk kepentingan kita pribadi. Nah, waktu itu motivasi saya salah, saudara. Bahkan ada beberapa kesempatan gereja kami itu mengadakan janji iman. Setiap ada kegiatan pembangunan gedung gereja, diberikan janji iman. Saya diberikan surat semacam SPP gitu. Janji iman saya berapa, mau saya bayar berapa, dan mau dicicil berapa sebulannya. Ada bulan-bulannya. Seumpama dalam setahun, dari Januari, Februari, sampai dengan Desember, saya cicil berapa-berapa. Seumpama saya mau janji iman 1 juta. Jadi saya bayar per bulan itu 100.000 selama 10 bulan. Janji iman seperti itu. Dan saya lakukan, saudara. Tapi motivasinya salah. Karena saya pengen diberkati. Nggak salah sih sebenarnya. Tujuan kita mau memberkati gereja, memberkati pekerjaan Tuhan, nggak salah. Tetapi motivasi saya sendiri yang saya bilang salah. Karena saya ingin diberkati. Supaya saya terhindar dari kecelakaan, musibah, belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pelompat. Semua saya diberkati segala macam. Dan saya merasa itu salah. Kalau motivasinya seperti itu untuk diberkati. Tapi kalau kita mau benar-benar memberikan untuk Tuhan, maka itu akan benar. Dan saya juga percaya maka ketika kita benar motivasinya di hadapan Tuhan, Tuhan ngerti kok keberadaan kita. Tuhan ngerti kondisi, sangat paham, sangat tahu apa yang menjadi kebutuhan. Kebutuhan loh, bukan keinginan kita. Nah, disitulah keinginan-keinginan daging yang menguasai kehidupan saya. Sehingga saya salah dalam mengambil keputusan. Karena sebenarnya begini, saudara. Ketika saya pengen nyaman hidup di bumi ini, adakah saya pengen pulang lagi ke surga? Saya bisa katakan, Tuhan tunggu dulu. Semuanya saya tersedia. Semuanya saya sudah enak, sudah nyaman, sudah mantap. Semuanya terpenuhi. Adakah kerinduan saya untuk pulang ke rumah Bapa? Ntar kalau malaikat panggil, saya pura-pura budek. Saya nggak mau pulang. Saya nggak mau dengar. Karena saya masih nyaman. Saya masih senang. Saya masih mau menikmati dunia ini. Tidak ada kerinduan untuk pulang. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 8 ayat 20 Tuhan Yesus berkata, serigala memiliki liang, bahkan burung memiliki sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Nah, saya mau nyaman di bumi ini. Tuhan Yesus saja tidak ada tempat untuk meletakkan kepala.
Bahkan di dalam firman Tuhan yang lain dikatakan, dalam Matius 7 ayat 13, Tuhan mengatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebar dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan di situ Tuhan Yesus mengingatkan saudara. Dia mengatakan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Banyak orang yang masuk melalui pintu yang lebar dan jalan yang luas itu. Nggak mau melalui pintu yang sesat, jalan yang sempit. Tanpa sadar, si iblis, si jahat itu menggiring kita terlena dengan kenyamanan hidup, dengan kedagingan yang ada dalam kehidupan kita. Dan kita terlena di situ dengan apa, saudara? Ah, udahlah. Hidup yang penting hidup aja, jangan berbuat dosa, jangan berbuat salah. Tetapi ketika kita sudah merasa nyaman, iblis senang, saudara. Kita sudah nyaman. Kita sudah terpenuhi kebutuhan kita di bumi ini. Oh, ke gereja, tetap ke gereja, saudara. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, benar. Tapi ketika kita sudah nyaman, kita terikat dengan kenyamanan itu, dan kita nggak mau pulang, percaya dah. Tutup kuping kita kalau malaikat panggil. Kita nggak kepengen pulang. Saya sekali lagi bukan anti kenyamanan hidup. Saya bukan anti. Tuhan memberkati setiap kita dengan berkat-berkat, tentunya sesuai dengan kemampuan kita untuk mengolah semua berkat-berkat itu. Kalau Tuhan izinkan bagi setiap kita memperoleh semua itu, mari kita gunakan. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau Tuhan belum percaya, jangan dulu maksa Tuhan. Tuhan tahu kemampuan kita sampai di mana. Apakah sulit bagi Tuhan memberkati kita? Ya ampun, Dia yang punya semua ini. Bumi dan segala isinya Tuhan yang punya. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk memberkati saudara dan saya. Tetapi jangan terikat dengan semuanya ini. Nanti kita lupa pulang, saudara. Kita nggak pengen pulang. Karena Tuhan berkata, kita menumpang di bumi ini. Tempat kita kekal nanti di rumah Bapa. Jadi mari kita berjuang. Jangan kita terikat dengan hal-hal kedagingan. Tapi terikatlah dengan hal-hal yang rohani. Amin, saudara. Karena kita tahu. Dalam firman Tuhan dikatakan roh itu penurut. Tetapi daging memang lemah. Untuk itu dikatakan berjuanglah. Berjuang, kita perlu berjuang. Kita harus berjuang melewati semuanya itu, saudara. Dan kita bersyukur kepada Allah Bapa yang telah mengutus putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga ada kesempatan bagi saudara dan saya untuk terbebas dari hukuman itu, saudara. Dan tentunya kita nggak cuma bisa menerima, oke, saya menerima keselamatan, saya menerima terbebas dari penghukuman. Stop sampai di situ. Enggak. Ada tindakan, saudara. Tindakan iman yang harus kita lakukan. Hiduplah menurut dengan roh. Bapa akan mengirim rohnya kepada setiap kita untuk mengerti
untuk memahami apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Nah, terus bagaimana dong kita bisa tahu dalam kehidupan ini saya sudah melakukan atau saya sudah mengikuti keinginan roh? Bagaimana saya bisa tahu? Tentunya saudara, dalam firman Tuhan juga dikatakan, kita harus melihat buah-buah roh yang keluar dari dalam hidup kita. Dari dalam pribadi kita. Kita sudah tahu semua. Di dalam Galatia dikatakan, buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Itu semua sudah ada dalam hidup kita, saudara. Apakah kita sudah mengasihi sesama kita? Apakah ada damai sejahtera dalam hidup kita ketika kita datang? Adakah kemurahan? Adakah kesabaran kita terhadap sesama? Terhadap istri, terhadap suami, terhadap orang tua, terhadap anak-anak, terhadap bawahan, terhadap atasan, apapun itu. Maka hidup kita akan memancarkan buah-buah roh itu. Nah, di situ kita bisa membuktikan, orang bisa melihat kita telah hidup seturut dengan roh. Dan percayalah saudara, bukanlah hal yang gampang untuk melakukan semuanya ini. Kita butuh perjuangan. Kita butuh tuntunan Tuhan. Kita butuh Roh Kudus untuk mengingatkan kita selalu dalam kehidupan ini. Di dalam kita melakukan, menjalani hidup ini. Kita butuh tuntunan roh, saudara. Oke, untuk hal-hal yang kelihatan. Hal-hal yang masih kasat mata, yang masih bisa didengar, masih bisa dilihat. Orang mungkin bisa menilai. Tapi hal-hal yang tersembunyi di dalam batin, siapa yang bisa membuktikannya? Bahwa kita telah hidup dalam roh. Bisa saja dengan muka tersenyum. Kita bilang mengasihi. Tetapi dalam hati kita mengutuk. Siapa yang tahu? Makanya di sini dikatakan bahwa ketika kita hidup di dalam roh, maka roh itu akan selalu mengintrospeksi kehidupan kita. Dia akan selalu mengingatkan di dalam hati kita, di dalam hati kecil kita, apa yang salah, apa yang benar, saudara. Lewat roh Allah. Kenapa dikatakan makanya Allah mengingini roh yang ada di dalam kita dengan cemburu. Karena roh itu memang dari Allah. Dari Bapa. Sehingga lewat roh yang ada di dalam kita, kita selalu diingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang menyakiti. Tentunya saudara tahu dan sudah pernah mendengar yang dikatakan dalam firman Tuhan, ketika ada seorang janda yang dibawa ke hadapan Tuhan, seorang pelacur yang kedapatan sedang berzina dan dibawa ke hadapan Tuhan. Diserahkan kepada Tuhan. Apa yang harus dilakukan dengan wanita ini? Karena dia telah berzina. Kemudian Tuhan berkata kepada orang-orang yang membawa wanita itu ke hadapannya,
Karena memang hukum yang diterapkan waktu itu di dalam Alkitab dikatakan bahwa wanita ini yang berzina, orang yang berzina itu hukumannya adalah dirajam, dilempar dengan batu sampai meninggal, sampai mati ya. Orang-orang pada saat itu mungkin berharap bahwa Tuhan akan tegas mengatakan melempar dia dengan batu sampai mati. Tetapi apa saudara yang Tuhan Yesus katakan? Kalau ada di antara kalian yang tidak berdosa, silahkan lempar duluan. Silahkan lempar dengan batu. Tuhan Yesus sendiri mengatakan seperti itu. Dan terbukti dari sekian banyaknya orang yang ada waktu itu, tidak ada seorang pun yang berani atau melemparnya dengan batu. Saya berpikir, berarti secara tidak langsung Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa ada roh yang mengingatkan semua orang yang waktu itu ada kesalahan di dalam hati mereka. Mereka tahu mereka juga bersalah. Mereka tahu mereka juga berdosa. Dengan mereka tidak melemparkan batu kepada wanita itu, secara tidak langsung mereka mengakui kepada Tuhan bahwa mereka berdosa. Sehingga mereka tidak berani untuk melempar wanita tersebut. Yang seharusnya dihukum dengan lemparan batu sampai mati. Dan saya percaya orang-orang di situ juga pasti ada roh yang berbicara, saya ini punya salah, saya punya dosa. Bahkan Tuhan sendiri pun tidak menghukum wanita tersebut, saudara. Luar biasanya, saudara. Dengan kasih, Tuhan mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa. Dan saya percaya setiap kita, setiap orang, setiap manusia, ada roh Allah yang diingininya dengan cemburu untuk balik kepadanya. Dan lewat roh itu Tuhan berbicara kepada setiap insan-insan manusia untuk selalu membuat kita berbuat baik, mengikuti apa yang roh itu mau kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah saudara, setiap kita, kelompok kita yang kecil ini, boleh sama-sama kita mau belajar untuk taat, mendengarkan setiap roh yang berbicara, roh Tuhan, roh Allah yang berbicara kepada kita untuk melakukan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya, untuk timbul dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan tentunya, saudara, itu semua tidak serta-merta bisa terlaksana dengan sekejap. Kita butuh membangun yang namanya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita perlu ada hubungan yang khusus dengan Tuhan, yang perlu kita bina setiap hari, yang kita berkata bahwa Tuhan, saya tidak akan pernah bisa hidup, saya tidak akan pernah mampu berjalan, saya tidak akan pernah bisa melakukan apa-apa tanpa Engkau. Jadi itu harus
harus kita terapkan, harus kita lakukan. Setiap hari selama kita masih menumpang di bumi ini. Jangan lagi kita cuma mementingkan keinginan-keinginan daging kita. Sehingga kita itu nyaman. Sehingga kita itu nyaman di bumi ini. Dan kita enggan untuk pulang ke rumah Bapa. Kita tidak sadar bahwa, atau kita tidak mau tahu bahwa rumah kita itu bukan di bumi ini. Kita hanya menumpang di bumi ini. Atau istilahnya gembala senior kita, di bumi ini hanya huntara. Huntap kita nanti di LB3. Jadi jangan merasa nyaman di bumi ini. Jangan merasa senang atau kerasan ada di bumi ini. Tetapi rindukanlah langit baru dan bumi baru. Kalaupun kita hidup, kita harus maksimal, kita hidup, kita harus bekerja, kita harus bertanggung jawab dalam hidup ini, melakukan apa yang menjadi bagian kita, tetapi kita harus berjuang untuk tidak mengingini bumi ini, tetapi kita bertanggung jawab dengan kehidupan kita, dan kita rindu untuk pulang bertemu muka dengan Tuhan kita. Jadi, biarlah lewat renungan kita saat malam hari ini, mari kita terus bina hubungan kita dengan Tuhan, hubungan khusus kita dengan Tuhan, kita terus bina untuk kita boleh mengerti lewat roh Tuhan, roh Allah, roh kudus yang berbicara kepada kita, apa yang harus kita lakukan hari demi hari, tindakan apa yang harus kita lakukan, apapun itu saudara. Kita percaya roh kudus, roh Allah tidak pernah meninggalkan kita, selalu ada sampai kita kembali bertemu dengan yang punya roh itu sendiri. Amin. Demikian firman Tuhan saat malam hari ini. Biarlah kiranya memberkati kita semua. Sebelum kita lanjutkan dengan sharing, mari kita sama-sama tutup dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu saat malam hari ini. Kami tahu firman-Mu ini menegur kami semua. Biarlah kami hidup menurut roh-Mu ya Tuhan, yang Kau taruh di dalam kehidupan kami, dalam pribadi-pribadi kami Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk mengerti setiap kehendak-Mu. Berikan kami kemampuan untuk tahu tujuan hidup kami ada di bumi ini Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kami. Oh, mampukan kami ya Bapa. Kami tidak sanggup tanpa Engkau. Kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Tolonglah kami semua dalam segala kelemahan kami, dalam segala kekurangan kami Tuhan. Kami mau berseru kepadamu, tolong kami Tuhan, untuk mengerti akan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami ke depan semakin mengerti dan semakin tahu apa yang menjadi tujuan hidup kami. Bapa, kalau sebentar kami akan lanjut dengan sharing, biarlah Tuhan terus menyertai, menuntun, dan membimbing kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, boleh saling menguatkan, dan boleh saling meneguhkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, saya persilakan bagi Bapak Ibu, saudara